Tentu saya akan mencoba mendatangi masyarakat lagi dengan segala resikonya untuk meminta maaf, dan media sosial saya juga akan saya buka tentang permohonan maaf, dan ini salah satu langkah saya untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, dan secara umum masyarakat Indonesia, dan mungkin kepada para senior-senior di politik yang lainnya yang kenapa tergesa-gesa, kenapa terburu-buru memutuskan untuk mundur. Saya minta maaf, inilah alasannya dengan segala konsekuensinya dan resikonya. Saya sudah istikharah, udah diskusi kiri kanan semuanya udah. Kalau memang tidak bisa ditahan lagi, saya mundur saja. Misalnya gubernur juga akan manggil nih Mas, Kang Emil terkait pemundurannya Mas Zulkifli, itu tanggapannya gimana? Ya tentu kalau dipanggil saya akan datang Untuk penjelasannya lebih. untuk menjelaskan, dan saya rasa ini sudah artinya secara formal akan saya jelaskan. Artinya saya akan mempertanggungjawabkan semua yang saya lakukan. Ketika saya janji kampanye tidak tercapai, saya mundur karena bertanggung jawab. Insya Allah mencoba jadi orang bertanggung jawab. Dan ketika mundur akan ditanya sama senior atau kepada gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat, perpanjangan pemerintah pusat, ya saya akan datang. Bisa dibilang kapok Mas untuk terjun ke politik? Insya Allah tidak kapok. Karena begini, keluarga banyak yang ngomong, udah lalu politik itu kejam, politik itu kotor. Tapi saya masih yakin masih ada celah untuk orang yang punya niat baik. Saya tidak bilang saya orang baik ya, tapi saya punya niat baik. Jadi jangan sampai niat baik saya ini akhirnya terkontaminasi jadi bukan orang baik. Karena itu tadi, kalau saya biasa bergaul sama Alex, lama-lama ya ketularan Lex. Saya bergaul sama Bang Jamal, ketularan hobi mancing, lama-lama saya jadi suka mancing. Hobi main bola, saya lama main bola. Nah, kalau saya bergaul sama orang-orang yang kotor, lama-lama ya ikutan kotor. Makanya saya membatasi diri. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa masih ada celah untuk orang yang punya niat baik. Dan masa sih politik harus kotor? Masa sih politik harus segitu kejamnya? Masa sih nggak ada celah untuk orang yang punya niat? Ayo yang punya niat, ayo kita bareng-bareng. Karena kadang-kadang kehancuran negeri ini terjadi itu bukan karena kebanyakan orang jahat, tapi karena orang yang baik-baiknya pada diem aja, melihat kejahatan, melihat kemungkaran berjalan begitu saja, akhirnya negeri hancur. Karena apa? Yang baik-baik itu pada nggak mau bergerak. Bukankah kita akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya atas perbuatan kita, tapi ketika kita melihat anak kecil yang mau nyebrang jalanan rame, kita nggak nabrak dia, tapi ketika membiarkan dia nyebrang sendiri, terus dia ketabrak, itu kita ikut dosa. Gitu. Dan kita di politik terus tidak salah. Karena apa? Politik itu tentang kekuasaan. Kalau kita mencoba memiliki kekuasaan, itu sama saja kita ingin ikut andil dalam pengabdian kepada masyarakat. Dan ketika kita mengabdi, lalu kita lihat bahwa sepertinya saya nggak mampu nih amanat ini nih, ya mundur dong saya. Kan saya bilang nggak mampu, yang mundur. Jangan saya bilang saya nggak mampu, terus saya ngeles ini ada angkanya ini, nggak mau. Saya nggak mau seperti saya. Kalau memang saya nggak mampu, ya udah saya mundur aja dengan segala konsekuensinya. Mungkin saya akan dibenci banget nih sama masyarakat Indramayu, saya nggak tahu. Tapi ya daripada nanti lebih benci lagi sama saya kalau saya paksain dengan bermewah-mewahan yang tadi saya katakan bahwa saya udah nggak terima lagi yang nggak makan minum, saya nggak mau terima itu lagi udah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.